Oke, ini hanya share kita. Mungkin ada yang lebih tahu. Pak Ari juga pasti lebih tahu. Nanti bisa menambahkan di dalam materi ini. Yang perlu dicermati dari awal ini sebenarnya hanya sekilas saja. Kenapa pentingnya sebuah conference ataupun jurnal itu? Ya kalau kita dosen ya jelas untuk publikasi dari penelitian, sekaligus juga untuk jabatan fungsional. Yang sering juga sekarang dari publikasi tersebut, ini yang menjadi patokan sekarang tersebut itu adalah H-index. H-index ini menjadi standar kelihatan dari personal daripada seorang dosen dan juga seorang peneliti. Jadi dilihat dari berapa banyak indeks yang sudah terkumpul dari publikasi yang dilakukan. Nah, ini menjembatani adalah untuk publikasi butuh wadah, yaitu adalah conference. Makanya IEEE sebagai salah satu adalah lembaga yang menyediakan untuk penyelenggaraan conference. Nah, ini sangat menjadikan sebuah conference ini adalah sebuah proses yang berkualitas, di mana conference yang sudah disponsori oleh IEEE, beberapa indexing dan juga adalah jurnal itu beberapa sudah mengindeks. Jadi kalau kita lihat kenapa kita bergabung dengan conference di bawah IEEE, ya dari jaringannya, kita sikat saja, dan juga adalah tingkat daripada keluasan daripada materi yang profesional dari society-nya. Membernya ini belum saya edit, membernya udah lebih dari ini sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari region yang ada, kita itu berada di region 10, Asia Pasifik. Standarnya itu sudah kita ketahui bahwa beberapa banyak standar yang sudah dikeluarkan oleh IEEE, termasuk nanti adalah standar untuk penyelenggaraan daripada conference di bawah IEEE. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa author itu yang bisa melihat dari basis IEEE Explore, itu bisa Google. Terus juga sebenarnya adalah dalam waktu tidak berapa lama, jika sudah publish di IEEE Explore, biasanya sebulan 2 bulan itu biasanya adalah diindeks oleh Scopus. Ya. Nah, ini akhirnya bisa menjadikan bahwa conference di bawah IEEE itu adalah menjadi sebuah hal yang menarik bagi author untuk submit paper. Nah, ini juga kita bisa perhatikan bahwa indeks itu juga bisa di tadi Scopus, terus juga Thomson dan sebagainya ya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan adalah keluasan daripada materi dari Explore itu, dilihat dari beberapa chapter dan yang menyelenggarakan conference itu sangat luas, terutama di bidang elektronik. Nah, ini bisa kita perhatikan ini, dan juga bisa disimpan di dalam cloud dan bisa diakses oleh semua orang, dan dengan mudah bisa nanti adalah di-reference oleh beberapa penulis yang lainnya lagi. Dan beberapa sifatnya adalah open access, ada yang sifatnya juga adalah close. Nah, itu tergantung daripada ini nanti panitia conference, kalau mau buat close itu bisa bayar lagi. Tapi biasanya umumnya adalah close untuk conference. Sekilas tentang itu, yang saya yakin Bapak dan Ibu bisa jadi sudah paham tentang ini.
Oke, masuk kita ke conference IEEE. Kita singkat saja bagaimana kita mengelola conference IEEE. Jadi bagaimana kita mulai proses memulai dari awal proses ke dalam pengelolaan IEEE conference. Ini pada umumnya yang akan kita lihat nanti adalah bagaimana nanti adalah kepanitiaan, gitu ya. Bagaimana nanti panitia tersebut itu menghubungi, misalkan ada IEEE section atau juga ada Komsok di sini. Ini tadinya Pak, belum saya edit, ini kelupaan, ini dulu masih yang IEEE section. Terus untuk melanjutkan proses untuk sponsorship, bagaimana mekanisme sponsorship bekerja sama untuk bisa nanti mewadahi conference yang di bawah IEEE. Yang seterusnya itu tertuang nanti adalah proses dari sponsorship itu nanti akan terlihat dari MOU yang ada pada saat nanti disubmit ke IEEE. Terlihat nanti bagaimana sponsorship penanganannya dan bagaimana IEEE berperan di sana dan bagaimana nanti adalah panitia sebagai nanti adalah sponsor yang lain di dalam penyelenggaraan IEEE Conference. Yang perlu diperhatikan di sini adalah hal-hal yang di dalam organisasi tersebut itu adalah panitia itu adalah yang akan menjadi bagian penting di dalam proses pengelolaan, selain daripada ada unit organisasional unit dari IEEE akan bisa menjadi sponsor atau co-sponsor atau co-technical sponsor di dalamnya. Ini akan menjadi bagian nanti adalah proses dalam suatu nanti adalah bagaimana pengelolaan conference awal, yang itu berarti komponen ini yang harus ada dulu sebagai organisernya, di mana nanti adalah secara garis besar nanti organisasi unit yang akan dituju sebagai partner oleh panitia conference itu nanti bisa menghubungi adalah Indonesia Section pada umumnya yang lebih tinggi di Indonesia atau chapter atau society. Di khususnya kita di sini Indonesia Komsok berarti bisa menghubungi Komsok Indonesia chapter. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana pengelolaan daripada conference di dalam naungan IEEE, ini bisa kita lihat dari web ini. Jadi ini sebenarnya bisa dibaca mandiri, lebih lebih mendalam jika ingin konsen di dalam memahami lebih luas tentang bagaimana pengorganisasian daripada IEEE Conference. Khusus untuk di Komsok itu adalah ini, ya. Dan di Indonesia section adalah ini, dan khusus untuk seluruhnya adalah prosesnya di IEEE MC adalah di sini. Khusus untuk Komsok biasanya belum kita letakkan di web, biasanya kita adakan semacam workshop seperti ini. Nah, ini bisa dilihat lebih luas nanti kalau ingin lebih mendalami lebih lanjut. Yang perlu diperhatikan yang pertama tadi adalah selain panitia tadi adalah organisasi unit dari IEEE yang menjadi sponsor. Ini bisa kita lihat dari kebijakan IEEE di poin 10.1.2 yang membahas tentang sponsorship. Panitia conference harus mengajak organisasi unit daripada IEEE untuk menjadi sponsor, di mana sponsor di sini tersebut itu adalah akan berhubungan terhadap bagaimana pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan teknikal program di dalam conference tersebut, terus juga bagaimana publicity dan administratif dari semua aspek daripada conference tersebut. Ini perannya adalah terhadap keuangan, teknikal, publicity, dan administratif. Ini akan dibedakan nanti adalah peran daripada organizational unit tersebut
di IEEE atau OU tersebut. Nah, itu nanti perannya nanti akan dibagi nanti adalah ke dalam 3 sponsor di dalamnya. Jadi peran-peran tersebut nanti adalah akan membedakan nanti adalah bagaimana nanti penanganan terhadap keuangan, penanganan secara teknikal, dan penanganan publicity dan administratif terhadap semua pengelolaan conference. Ini wajib setiap panitia itu adalah mengajak minimal 1 dari OU di sini, ya. OU di sini adalah kalau di Indonesia itu adalah Indonesia Section sendiri dan chapter-chapter yang ada di bawahnya, dan termasuk adalah student branch. Nah, ini yang jarang dipahamin bahwa sponsor itu boleh student branch. Yakin saya setiap perguruan tinggi sebenarnya memiliki student branch, ya. Jadi boleh menjadi sponsor student branch-nya. Jadi ada organization unit sponsor di conference. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini adalah jika dia organisasi di dalam kepanitiaan daripada conference tersebut banyak, jadi minimal di sini adalah 1 organization unit. Misalkan panitia tersebut terdiri dari gabungan dari beberapa perguruan tinggi, itu bisa, atau beberapa misalkan adalah unit atau organisasi, itu bisa. Tapi harus ada minimal 1 organisasi unit dari IEEE. Yang tadi saya sebutkan, kalau di Indonesia itu adalah bisa ke Indonesia Section, bisa ke masing-masing chapter sesuai dengan skop daripada nanti komprehensinya. Terus bisa nanti adalah ke student branch. Yang tadi saya sebutkan sponsor itu adalah berkaitan dengan bagaimana finansial sponsor. Nah, di sini adalah IEEE bagaimana bisa ikut terlibat di dalamnya itu ke dalam penanganan keuangan. Nah, ini akan dibedakan nanti. Dan juga adalah kepada teknikal sponsornya di dalamnya. Peran daripada keuangan ini akan membedakan nanti adalah sifat sponsorship dari organisasi unit dari IEEE. Nah, inilah. Dan selain daripada sponsor, yaitu adalah organisasi unit dari IEEE dan juga organisasi lain yang bergabung dalam panitia daripada conference tersebut, itu tidak dikenal lagi adalah sponsor. Nah, itu nanti bisa dikenal nanti adalah semacam patron atau supporter atau kontributor, atau bisa juga nanti adalah sportif dan sebagainya. Yang biasanya tidak akan menangani pada penanganan keuangan atau juga teknikal. Biasanya lebih sering adalah patron atau sponsor supporter tersebut biasanya bisa memberikan adalah grant atau uang grant. Biasanya kan kalau kita masukkan misalkan adalah proposal, biasanya lah grantnya mau apa, mau gold misalkan, silver dan sebagainya, tergantung daripada bagaimana kita memberikan penawaran kepada patron tersebut. Dan yang ditawarkan adalah apa nilai plusnya. Misalkan yang kita tawarkan adalah bisa kita beri eksibisi, misalkan kalau dia adalah offline misalkan kita bisa kasih misalkan adalah pameran, atau misalkan kalau online kita bisa iklankan misalkan beberapa produk mereka, atau kita support mereka misalkan untuk hadir untuk akomodir mereka hadir di dalam conference sejumlah tertentu. Itu bisa beberapa kontribusi yang efek daripada patron atau supporter itu bisa mendukung dari misalkan adalah keuangan, atau bisa juga adalah menyediakan misalkan adalah venue misalkan, atau bisa menyediakan misalkan adalah makan siang dan sebagainya. Itu beberapa yang sifatnya adalah tidak teknis terhadap pengelolaan keuangan, terus juga tidak terhadap adalah suatu kualitas atau teknikal. Makanya dibedakan antara 3. Di sini adalah sole sponsorship. Ini biasanya adalah 100% adalah finansialnya adalah organization unit dari IEEE. Biasanya adalah flagship. Ini komprehensi flagship dari IEEE. Jadi semua keuangan terus itu adalah ditangani dari organisasi unit dari IEEE. Yang berikutnya adalah co-sponsor. Ini berkurang. Jadi peran daripada
keuangan itu berarti berkurang dari TPLI organisasi, jadi dikurangin di bawah 100%. Nah, ini banyak kombinasi yang bisa dilakukan. Apakah misalkan 50-50, apakah misalkan itu adalah 20-70, misalkan 20 IEEE-nya, 70 misalkan sponsor dari panitia, ya. Itu bisa dilakukan dengan konsep adalah sponsorship di sini. Yang berikutnya adalah ini yang baru ini adalah dimulai dari 2018 Januari, diumumkan itu adalah akhir Desember 2017. Ini masih saat itu saya sangat gencar ini menginformasikan itu ke kalangan organisasi yang mengelola IEEE Conference saat itu, bahwa ada perubahan dalam penanganan technical co-sponsor atau technical cooperation di mana adalah finansialnya 0% di dalamnya. Mulai dari 1 Januari 2018 ini bagi panitia conference yang mengajak organisasi unit itu dengan sponsor technical co-sponsor dengan 0% finansial, ini akan dikenain biaya awalnya 2018 itu, nanti akan ada slide berikutnya nanti, itu $1.000 untuk satu conference dan $15 per paper per summit ke IEEE Explore. Itu nanti adalah perbedaannya nanti dengan sponsorship yang lain. Sponsorship yang lain tidak ada, tergantung daripada nanti hubungannya adalah share profit yang diberikan masing-masing, nanti tergantung dari yang dicantumkan di MOU. Penggunaan label IEEE yang sponsorshipnya sole sponsor itu otomatis adalah ini IEEE di dalamnya. Jadi biasanya adalah financial sponsor mulai dari minimal 50% itu label IEEE di nama awal kompresnya adalah muncul. Itu adalah ini otomatis ya di sini. Ya biasanya adalah yang sole itu ya. Atau co-sponsor yang lebih dari 50%. Nah, itu diminta itu adalah IEEE di depan kompres tersebut. Tetapi 25% minimum pun sebenarnya bisa nama IEEE. Tetapi di sini adalah bukan sponsor, adalah sole jadinya. Ini adalah co-sponsor jadinya. Jadi di bawah 50% dan minimum 25% sebenarnya nama kompres tersebut itu sudah bisa diberi nama label IEEE di depannya. Bagi yang ingin memberi nama IEEE memang menjadi sebuah marketing sendiri. Jadi sebuah kompres itu akan lebih kelihatan lebih bergengsi dengan nama IEEE. Banyak yang mengambil opsi ini. Jadi minimal 25% ininya sponsorshipnya dari organisasi unit, itu bisa label IEEE diberikan. Di bawah itu tidak dibolehkan. Diberikan adalah label IEEE. Ini boleh minimal 25% tersebut adalah boleh dimunculkan, boleh tidak, tergantung daripada keinginan daripada panitia konferensi tersebut. Terus kalau kita perhatikan adalah penggunaan logo. Jadi kalau sole tadi udah otomatis, sekarang itu udah flagship, itu pasti otomatis penggunaan logo IEEE adalah boleh. Co-sponsor biasanya akan diuraikan terhadap co-sponsor yang yang digunakan, yaitu organisasi unit yang diajak menjadi sponsor. Jadi unit logonya tersebut, misalkan kalau kita di sini mengajak para IEEE Comsok, berarti logo Comsok adalah dimasukkan. Tapi sebenarnya IEEE Indonesia Section juga boleh dicantumkan, tapi lebih bagus adalah chapternya saja. Terus kalau misalkan adalah technical co-sponsor di sini, ya tergantung daripada material daripada yang dan MOU-nya dan juga adalah sponsorship 0% itu adalah penggunaan IEEE adalah di titel kompresnya tidak bisa, dan ini juga diperbolehkan logo daripada sponsornya yang yang mensponsorinya.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi adalah technical co-sponsor. Ini efektifnya 1 Januari 2018 ada perubahan pengaturan bahwa yang tadinya itu adalah tidak berbayar, sama seperti adalah sponsor yang lainnya, yang 2 lagi, tapi mulai dari 1 Januari tersebut itu berubah, 1 Januari 2018 berubah, yaitu adalah dibayar 1.000 per event. Terus kalau submit nanti $15 pada saat per paper submit ke IEEE Explore. Jadi apa namanya diputuskan itu adalah dari Desember itu ya 2017. Jadi kalau kita contohkan seperti misalkan adalah sebuah event tersebut itu adalah 100 paper yang akan disubmit ke IEEE Explore, berarti kali 15 1.500. Terus per conference adalah 1.000, berarti biayanya adalah 2.500. Ini kalau memilih lah technical co-sponsor 0%. Ini konsekuensi adalah yang baru. Tetapi ada perubahan update tanggal 31 Desember 2020. Jadi ini harganya dinaikkan jadi 1.450 per event dan $22 per paper. Jadi kalau misalkan papernya nggak disubmit, ya kena 1.450. Jadi ini konsekuensi adalah apa namanya technical co-sponsor. Jadi mesti diperhatikan adalah dari panitia conference ketika mengajak organisasi unit untuk menjadi sponsor. Jika misalkan menjadikan organisasi unit IEEE itu technical co-sponsor 0%, nah ini konsekuensinya adalah biaya ini yang akan diberikan. Nanti akan tertagih nanti pada saat conference nanti adalah akan selesai ya. Pada saat dia selesai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana financial sponsor tersebut misalkan adalah biar tidak kena TCSP. Nah, ini yang sering beberapa konsultasi dari beberapa chapter atau juga ke IEEE Indonesia section dari dulu awal ketika ada TCSP tersebut itu adalah apa? Ya, yang penting adalah tidak 0% dari sponsorship daripada IEEE OU-nya. Jadi tidak akan kena TCSP di sini. Itu yang ya diperhatikan. Tapi biasanya kan nggak mungkin lah 1%, 5% begitu ya. Jadi terlalu terlalu rendah. Ini biasanya kan nanti kalau proses dari pengajuan nanti adalah TCSP tersebut, nah ini pada saat nanti adalah komplainnya di approval, publish proceeding, nah ini bayar dia TCSP-nya tersebut. Jadi diminta, kalau tidak nanti dibayar ya nggak akan publish nanti ya di IEEE Explore. Nah, ini beberapa contoh untuk billingnya itu, untuk penagihannya itu ya. Kalau untuk IEEE Indonesia section ya prosesnya itu untuk pengajuan sponsor tersebut itu adalah skemanya adalah seperti ini untuk TCS ya. Jadi prosesnya itu adalah bisa kontak IEEE atau juga sebenarnya ini adalah chapter ya yang mewakili di Indonesia section. Jadi prosesnya tersebut nanti adalah mengajukan nanti adalah LOA. Nah, ini LOA-nya itu adalah letter of agreement ya kepada IEEE dan juga adalah LOA terhadap ada chapter biasanya. Terus baru berikutnya adalah jika ini adalah agree, nah ini juga biasanya akan dibahas tentang bagaimana sifat dari sponsorship yang berlaku terhadap conference tersebut sebelum submit MOU-nya ke IEEE. Ini nanti akan terlihat nanti kalau dia 0% dibuat nanti organisasi unitnya presentasi sponsorshipnya itu nanti akan menjadi TSP, nanti akan kena MOU approval
setelah approval tersebut adalah submit conference ini publication form. Nah, ini nanti akan berhubungan nanti bagaimana letter apa namanya acquisition terhadap penanganan terhadap paper ya pada saat nanti adalah disubmit nanti ke Atelier Explore. Jadi penanganan papernya bagaimana. Terus juga nanti di sini juga berhubungan nanti adalah untuk registrasi dari PDF Express di sini. Terima tersebut berarti jalan komprehensi. Di jalan komprehensinya ini akan kita bahas nanti adalah setelah technical program manajemennya nanti di dalamnya tersebut. Setelah komprehensi tersebut, biasanya akan ada potensi TPQ. Jadi technical program questionnaire dari MCE. Ya, ini adalah salah satu proses yang harus dilalui untuk dinilai komprehensif tersebut dan juga kualitas papernya, kualitas daripada pengelolaan dan kualitas paper yang disubmit ke IEEE Explore untuk nanti bisa menjadi dasar nanti adalah paket Explore-nya tersebut itu adalah untuk bisa diterima di upset nanti di IEEE Explore. Nah, ini random biasanya adalah IEEE melakukannya. Umumnya konferensi yang baru pertama kali akan kena langsung TPQ. Tapi beberapa konferensi yang berikutnya sudah tahun kedua, ketiga dan berikutnya itu adalah random, bisa kena, bisa tidak. Itu diminta TPQ. Nah, biasanya isinya ini adalah mengisi bagaimana proses pengelolaan konferensi dan bagaimana juga penanganan terhadap paper. Terus bagaimana juga nanti adalah paper tersebut rasio daripada absenteeism ratio rate-nya dan sebagainya. Ini kalau diputuskan diterima, ini berarti publish. Ini yang menjadi concern kita sekarang adalah pada saat proses pengelolaan konferensi sampai nanti adalah publikasi paper terus disubmit kepada IEEE Explore, ini menjadi wanti-wanti yang menjadikan harus berhati-hati, karena kemarin juga Pak Hasbi juga sempat me-warning, yaitu beberapa konferensi yang sudah tahunan, yang sebelum-sebelumnya itu adalah secara kualitas sudah terpublish ya di IEEE Explore, tapi berikutnya itu terreject publish di IEEE. Itu perlu diperhatikan. Makanya peran daripada panitia, generasi panitia tersebut itu harus smooth. Karena dari panitia yang awal sampai nanti berikutnya, jika ada perubahan panitia itu harus dijaga untuk bisa memiliki experience di dalam pengelolaan konferensi, untuk bisa nanti memberikan suatu proses kualitas terhadap pengelolaan konferensi dan juga nanti adalah penanganan terhadap papernya. Itu penting. Karena tidak ada jaminan sekarang itu mau 5 tahun, mau 10 tahun sebelumnya konferensi itu adalah sudah publish terus-terusan di IEEE Explore, pas tahun berikutnya belum tentu jika penanganan pengelolaan secara teknis oleh panitianya itu adalah kurang bagus. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, itu nanti berikutnya kalian ada TCSP tersebut akan memberikan invoice atau itu harus dibayar di sini. Itu adalah untuk yang TCSP. Kalau yang proses tidak TCSP itu akan disingkat. Nah, ini tidak akan ada proses penagihan TCSP-nya. Jadi prosesnya tersebut langsung adalah submit konferensi tersebut, ya bedanya tersebut itu disubmit papernya tersebut. Ini menunggu decision-nya. Nah, ini juga sama sebenarnya. Posisinya tersebut juga itu tidak ada jaminan dari paper yang disubmit tersebut itu untuk bisa publish di IEEE Explore. Makanya kemarin untuk yang ACPA tersebut itu adalah warning beberapa tahun ini dari IEEE MCE itu beberapa statement yang harus dipastikan dimasukkan ke dalam website konferensi, yaitu bahwa
paper yang diterima oleh panitia conference yang sudah accepted paper itu harus melalui proses adalah ini dulu yang ya ditinjau melalui adalah kualitas daripada papernya yang dikirim ke IEEE ditinjau dulu kualitas daripada papernya. Dari dasar tersebut nanti adalah akan menjadi keputusan IEEE untuk publish di IEEE atau tidak. Nah, ini makanya harus dijaga nanti adalah bagaimana bisa menjaga kualitas tersebut itu mulai dari skop dan penanganan secara teknis itu yang harus kita harapkan di dalam pengelolaan IEEE conference. Ini contoh, ini sebagian dari ICP juga mungkin komisioner udah ini komitmen untuk mengajukan sponsorship kepada IEEE di bawah Indonesia Section itu harus komitmen terhadap sebuah LOA, Letter of Agreement. Ini sebenarnya awalnya ini kami mulai ini pada saat saya masih koordinator activity koordinator dulu awalnya ini mulai dari saat tersebut 2017 itu sampai sekarang 2017 itu komitmen ini harus dipastikan setiap panitia conference jika ingin mengajukan sponsorship. Nah, ini beberapa opsi responsibility-nya itu bisa dipilih sesuai dengan kemampuannya. Jadi akan ada perbedaan antara LOA dari Indonesia Section tersebut terhadap nanti adalah financial sponsor yang akan menjadi dasar untuk pengajuan nanti application form yaitu MOU ke IEEE. Jadi perlu dibedakan itu. Makanya di dalam LOA tersebut itu di dalam POM-nya itu mungkin sebagian sudah pernah melihat POM-nya LOA tersebut bahwa akan terpisah di sana adalah pertama itu adalah di awal daripada LOA template-nya itu adalah dasar untuk pengajuan sponsorship. Jadi untuk pengajuan sponsorship apakah co-sponsor ya, apakah dia adalah technical co-sponsor gitu ya di sana tersebut dan berapa persen sponsorship daripada organisasi unit yang diminta di sana. Itu nanti terlihat dari POM pertama. Yang kedua di sana adalah LO tersebut itu adalah di Indonesia Section itu membedakan adalah ini sharing profit yang yang akan diminta di sana. Jadi itu diperbedakan namanya. Tapi biasanya kalau umumnya sih enaknya itu adalah berapa besar sponsor persen sponsor tersebut yang ada di financial sponsor enaknya sih lebih bagus itu menjadi share profit yang sama kepada organisasi unit yang akan diajak kerjasama. Tapi kadang-kadang ada beda-beda. Nah, itu tergantung daripada bagaimana negotiable daripada masing-masing panitia konferensi itu kepada masing-masing organisasi unit, apakah ke IEEE Indonesia Section langsung ataukah kepada chapter atau bahkan kepada student branch di di dalamnya. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Saya akan lanjut saja kalau tidak ada pertanyaan. Pak Nasrun, maaf mau bertanya Pak. Tadi kan, halo, terdengar suara saya Pak? Silakan, silakan. Oke, Bapak. Tadi kan banyak sekali ya skemanya, terutama tentang skema keuangannya. Itu intinya tadi, mohon maaf ya, saya itu skemanya ternyata cukup panjang ya untuk yang masalah keuangan ini. Kalau misalkan secara teknis saja Pak ya, misalkan kita ambil total sekitar 50 paper yang ingin dipublish ya Pak. Ujung-ujungnya kira-kira sekitar berapa sih Pak? Kalau misalkan kita ambil skema yang umum dipakai untuk yang IEEE, ya harus kita bayarkan pada IEEE. Kalau dia adalah non TCSP itu nggak bayar lagi, gitu loh ya. Jadi kalau diambil skema TCSP itu berarti apa? 0% sponsorship daripada organisasi unit IEEE, 0% jadinya. Itu berarti
bayar yang tadi 1.450 per Yes, event. tambah $22 tadi. Ditambah dari berapa jumlah paper yang disubmit nanti ke Triple Explore. Itu berarti kan dikali $22 tadi. Tapi jika tidak menggunakan konsep non TCSP, itu berarti kan sponsorship dari organisasi ini berarti adalah ada presentasi. Nah, itu akan berimplikasi kepada share profit. Jadi akan berimplikasi kepada share profit. Jadi IEEE berarti berperan di dalam supporting dana di sini, ya. Supporting dana, pengelolaan dana selain daripada teknikalnya, administratifnya berarti disupport, termasuk juga kepanitiaannya bisa disupport di sana, bisa memasukkan misalkan adalah ada di dalam misalkan TPC chair-nya ada gitu ya, di panitia juga bisa masuk, ada di TPC membernya juga bisa masuk gitu ya. Selain itu berarti apa? Dia support dana. Implikasi daripada support dana tersebut berarti apa? Implikasinya adalah share profit. Makanya diharapkan semua panitia conference itu harus bisa pengelolaan daripada keuangannya itu udah harus di planning dari sekarang. Direncanakan harus minimal 20% itu harus profit. Itu perencanaannya paling minimum ya ideal. Kalau bisa lebih dari itu gitu ya. Untuk bisa bisa membagi share profit tersebut. Nah, itu implikasinya kalau kita adalah sponsornya adalah non TCSP tadi. Misalkan mau 10%, berarti implikasinya ke besar share profit gitu. Makanya tadi saya sebutkan kalau di LOA di Indonesia Section itu adalah masih dibedakan, itu masih bisa itu tidak menjadi suatu dasar itu, tapi bisa seperti apa yang berlaku di Indonesia Comsec itu. Beberapa kegiatan yang sebelumnya itu adalah apa? Per paper yang akan dipublish. Jadi berapa persen dari paper itu dikali berapa, itu ada beberapa komitmen seperti itu. Itu tergantung daripada negosiasi daripada masing-masing kepanitiaan terhadap organisasi unit dan sebagainya. Dari IEEE yang di bawah Indonesia Section. Kira-kira begitu. Tapi idealnya sih sebenarnya dari share profit tersebut. Cuma kadang-kadang kan organisasi unitnya kan nggak punya supporting dana langsung. Nah, sebenarnya hanya sebatas terlihat daripada sponsorship, yang lainnya berarti share profitnya berbeda dari perhitungannya. Kira-kira begitu, ya. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi kira-kira? Pak Nasrun, punten. Terkait dengan tadi persentase 25%, 50% tadi, itu terhadap omset atau terhadap apa ya Pak? Terhadap ini sponsorship yang financial sponsor. Itu adalah penamaan terhadap nama conference. Sering kan kita lihat itu nama conference misalkan IEEE berapa, 2022 IEEE berapa gitu ya, conference-nya. Itu berarti apa? Kalau kita perhatikan dari prinsip sponsorship-nya, itu berarti dia minimal 25% itu sponsorship-nya itu adalah dari organisasi unit IEEE. Berarti sisanya itu berarti 75% bisa dari panitia gitu ya, dari ini mewakili panitia atau institusi dari panitia gitu ya. Itu bisa 25%. Tapi ada juga yang fleksib. Fleksib itu adalah 100%. Gitu ya. Jadi 100% IEEE di dalamnya itu. Nah, itu biasanya IEEE di depan namanya tersebut. Nah, itu semua penanaman biaya IEEE mulai dari kepanitiaan dan sebagainya itu pengelolaannya adalah kuat IEEE. Nah, seperti itu. Tapi kalau tadi minimal 25% gitu ya. Itu adalah bisa ya. Biasanya adalah banyak yang multiple atau organisasinya adalah banyak, lebih dari satu adalah organisasi unitnya atau IEEE-nya. Nah, itu kadang-kadang itu bisa melebihi daripada 50%. Nah, itu bisa lebih mendekati kepada SOL itu sebenarnya, SOL sponsor ya. Tapi kalau di bawah dia 50%, itu minimum 25% itu bisa berlabel IEEE. Itu mau dipakai atau tidak? Nah, itu ya. Itu boleh.
mau dipakai atau tidak, itu 25 sampai di bawah 50%, 49% lah, gitu ya. Boleh dipakai IEEE atau tidak. Ada beberapa yang pakai. Kenapa? Keuntungannya adalah banyak karena label IEEE, gitu ya. Jadi peran IEEE kelihatan kesannya dari label daripada nama komplainnya. Kalau dia 25% sampai di bawah 50% atau 49%, itu adalah owner daripada kompresor itu bukan owner IEEE OU-nya. Tapi biasanya di atas 50% sampai 100% itu adalah biasanya adalah owner daripada kompresnya adalah IEEE OU-nya. Jadi sebenarnya beberapa seperti misalkan UNESA ini ICPA ingin mencantumkan IEEE, ya berarti IEEE Comsoc adalah minimal 25%, gitu ya. Bisa. Untuk nama itu. Kepanitiaannya itu minimal ada anggota IEEE Comsoc gitu ya, Pak? Oh, itu belum kita bahas. Itu ya. Akan dibahas nanti. Jadi peran-perannya tersebut itu adalah semua panitia itu sebenarnya diharapkan adalah member IEEE. Gitu ya. Jadi yang terlibat khususnya adalah yang terdaftar di IEEE nanti adalah di aplikasi POM, yaitu MOU-nya itu nanti, yang untuk pengajuan MOU-nya itu. Jadi yang terlibat di sana itu kan submitter daripada aplikasi POM-nya itu ya siapa? Ya, itu bisa jadi salah satu dari bagian daripada panitia itu bisa jadi adalah orang-orang tertentu yang selain daripada chair-nya, gitu ya. Selain daripada chair-nya, TPC chair-nya bisa jadi submitternya itu nanti. Tapi jangan chair-nya, nanti submitternya. Ya. Jadi submitter yang di sini ya untuk pengajuan MOU, jangan chair-nya di sana. Terus berikutnya itu adalah yang perlu diperhatikan itu adalah ini. Sebenarnya adalah dengan adanya ngajak MOU sebenarnya kan di LOA dari Indonesia juga ini berperan untuk bisa aktif untuk meningkatkan keanggotaan kan. Makanya peran-peran daripada konferensi itulah untuk mengajak untuk bisa lebih banyak menggiring member. Misalkan kalau kerjasama di sini adalah sponsor dari Comsoc, itu berarti kita bisa mengajak nanti adalah untuk bisa menjadi member IEEE Comsoc gitu ya. Nah, itu yang diharapkan. Itu nanti akan kita bahas berikutnya untuk itu. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak nanti saya akan sambung berikutnya nanti. Cukup, Pak. Oke. Yang perlu diperhatikan berikutnya itu adalah ketika kita sudah kontak kepada IEEE organization unit ya yang ada di Indonesia section, itu berarti harus kita ini submit komplain tersebut itu melalui aplikasi POM. Ya, jadi aplikasi POM tersebut. Nah, itu nanti aplikasi POM itu nanti akan menerbitkan nanti MOU nanti, ya. Jadi harus disubmit nanti ke IEEE di sini. Nanti ketika kita nanti submit ke dari aplikasi POM tersebut, nanti akan muncul nanti adalah record number-nya. Jadi akan muncul record number-nya. Diharapkan sebenarnya adalah di dalam penanganan komplain ini juga sebenarnya berhubungan dengan asuransi sebenarnya. Terus juga adalah penggunaan budget-budget yang berhubungan dengan proses publishing yang lainnya itu harus didetailkan. Makanya biasanya ketika kita sudah submit komplain tersebut melalui aplikasi POM untuk nanti keluar nanti MOU-nya, gitu ya. Pada saat nanti adalah MOU tersebut sudah keluar, itu IEEE MCI biasanya meminta ini financial report biasanya, planning-nya. Jadi planning dari financial report-nya seperti apa? Itu akan diharapkan nanti akan saya munculkan nanti ininya. Biasanya cuma neraca balance saja, ya. Itu cuma neraca balance saja biasa. Itu diharapkan adalah pengeluarannya berapa, gitu ya. Pemasukan apa yang direncanakan tersebut. Itu termasuk nanti pemasukan dari dari jumlah paper yang submitter itu diminta nanti adalah dari IEEE MCE nanti.
ya, itu diminta nanti untuk submit planning tersebut. Nah, itu nanti ini apa namanya yang harus diperhatikan. Baru nanti sponsorship confirm ini adalah apa atau udah confirm, nah itu berarti proses yang berikutnya kita lakukan itu adalah ini submit apa namanya application form. Jadi kalau ingin apa namanya komprehensi yang akan sudah disubmit nanti adalah dan sudah di apa namanya di approve MOU-nya, itu nanti akan muncul langsung dia apa namanya attribute comprehensive search di sini. Jadi seluruh dunia akan bisa memantau bahwa ada sebuah event komprehensi yang akan muncul. Nah, itu bisa langsung ya. Jadi itu harus diajukan dulu melalui adalah aplikasi apa namanya formnya tersebut. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke berikutnya? Saya Pak Nasrun. Ya, mangga Bu, Pak Absari. Ya. Baik, jadi ini saya catat langkah pertama itu berarti kita LOE ya Pak ya, membuat LOE itu untuk bisa skema yang A tadi atau yang B yang dengan OU begitu ya Pak? Ya, betul Bu. Kemudian, itu dari ini, kalau Indonesia Section begitu ininya, komitmen untuk deal sponsorship-nya awalnya begitu. Oh, baik. Nah. Setelah itu, langkah berikutnya ke MOU ya Pak? Berarti kan sudah fix ya, kesepakatan di sana sudah sponsorship, ya udah mengajukan application form untuk memunculkan nanti langsung MOU. application form ya Pak ya? Application form Bu, MOU itu nanti efek daripada ini, approve nanti ini application formnya. Oh gitu. Muncul MOU, karena berarti kan MOU itu kan memori setelah di approve ya. Kalau tidak approve ya belum ada MOU-nya gitu loh Bu. Oh ya. Ya Pak, ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut yang berikutnya. Ini akan saya gabung, tadinya kan technical apa namanya program itu akan terpisah dari terhadap publikasi, itu nanti akan bercampur langsung nanti semuanya digabung di dalamnya. Bisa jadi kalau nanti adalah pas nanti ajan, mungkin kita stop dulu, kita break, nanti itu bisa lanjut nanti adalah bagian daripada technical program dan publication. Pak Nasrun, maaf saya baru ingat lagi satu. Terkait veteran, Pak. Ya. Itu apakah ada kewajiban ke IEEE apa terputus itu memang Pak dengan IEEE? Enggak. Jadi kan patron itu kan seringnya itu hanya sebagai supportive, misalkan menyediakan apa namanya lokal arrangement misalkan, atau menyediakan venue, atau misalnya menyumbang makan siang misalkan, atau paling tidak atau memberikan grant gitu loh. Iya, tapi tidak sekian persen nanti ke IEEE begitu, tidak ada ya Pak? Itu bisa, makanya kalau direncanakan ada patron itu bisa di financial planning itu dimasukkan. Nanti kan diminta Bu itu. Kisarannya kira-kira berapa persen begitu Pak biasanya Pak? Kalau dia tergantung Ibu sih. Ibu bisa memberikan standarnya gimana? Ibu misalkan kalau dia tipikalnya gold, apa yang konsekuensi yang Ibu berikan, misalkan apa bisa misalkan memberikan misalkan ini keikutsertaan peserta dari yang memberikan patron tersebut misalkan gitu ya, misalkan pesertanya bisa diakomodir misalkan 3 orang misalkan begitu ya, atau bisa jadi menjadi pembicara gitu loh Bu, speaker gitu ya, atau menjadi tutorial misalkan begitu ya, itu kan ini gold mau silver mau apa namanya yang lainnya, itu tergantung Ibu. Nah, jumlah uangnya juga terserah Ibu, tergantung daripada komitmen yang Ibu tawarkan sebagai proposal. Kalau gold saya misalkan $2.500 atau $5.000 misalkan. Kalau misalkan silver misalkan $3.000, terserah, mangga Bu gitu. Monggo Bu. Ya. Yang jelas tidak
berperan di dalam tadi finansial keseluruhan, pengelolaan teknikal keseluruhan, dan administratif. Itu adalah hubungannya dengan sponsorship organization unit gitu loh. Dan dengan organisasi selain IEEE yang gabungan sponsorship tadi. Jadi patron itu tidak terlibat di sana, tidak misalkan misalkan adalah dia mau jadi patron karena dia submitter author dari paper, tolong dong misalkan paper saya di absented, nggak bisa Bu gitu loh. Kalau syarat-syarat iya Pak, iya Pak. Gitu ya. Jadi ada syarat-syarat misalkan biar papernya organisasi tertentu misalkan perguruan tinggi banyak kami mengirimkan submitter ke sana paper, kami bisa menjadi patron di dalamnya, mengirimkan misalkan orang untuk bisa ikut terlibat nanti misalkan sebagai local arrangement, tapi tolong dong papernya di absen, itu nggak boleh gitu, hal-hal yang begituan itu nggak boleh. Jadi selain daripada masalah pengelolaan secara keseluruhan finansial, technical program, administratif, nah itu selain itu boleh dasar dari patron itu. Makanya sekali kan diberikan itu ini, ya boleh ini menjadi speaker gitu loh Bu. Ya. Misalkan Ibu, perusahaan ini, boleh speaker dari perusahaan ini. Itu misalnya jadi keynote misalkan gitu ya. Boleh misalkan menghadiri, dari mereka bisa kita kasih gratis menghadiri berapa orang misalkan begitu. Kira-kira begitu. Ya, Pak. Contohnya gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nanti setiap ada sesuatu yang bisa ditanyakan saja. Ini saya juga kadang-kadang udah lupa ini materi lama ini sebenarnya. Ini dulu materinya terakhir ini saya berikan ini di Jember Februari 2019. Oke, kita masuk ke ini application sponsorship. Lanjutan tadi kita berbicara sponsorship tadi. Saya akan pandu nanti bagaimana application sponsorship ini. Termasuk nanti adalah hal-hal yang perlu diperhatikan nanti di dalam mengajukan application form di sini. Ini adalah rujukannya jika di approve nanti application form tersebut itu akan menjadi MOU ya. Berarti kan comprehensive tersebut sudah approve, berarti bisa dijalankan. Jadi kalau yang masih baru bisa linknya ini digunakan. Jadi belum ganti slide-nya, Pak. Apa? Slide-nya masih tetap ini. Saya udah ganti ini. Apakah ada memorandum of understanding di apa? Belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Iya. Masih question on page 1. Oke, saya ganti dulu kalau begitu. Kenapa di ini? Ini kira-kira udah muncul, Bu? Sudah. Oke, ini adalah linknya yang masih baru untuk mengajukan application form. Apa yang harus diperhatikan pada saat kita akan mengajukan application form ya untuk MOU di sini? Jadi MOU ini nanti ada sebagai dasar nanti adalah agreement kita nanti di dalam penyelenggaraan conference yang dibawa IEEE. Di sana itu akan ada beberapa item detail data yang berhubungan tentang informasi conference tersebut, berhubungan dengan bagaimana sifat daripada identitas daripada conference, terus juga bagaimana sponsorship-nya, presentasi sponsorship-nya, terus bagaimana secara teknis penanganan papernya paper yang dilakukan, bagaimana direview, gitu ya, secara teknikal itu akan ada di dalam pengajuan aplikasi form. Dari dasar itu dan juga nanti adalah sponsorship yang sudah di-approve oleh masing-masing sponsorship. Dari dasar-dasar semua adalah identitas,
terus juga ada bagaimana komposisi daripada sponsorship, terus bagaimana nanti adalah penanganan secara teknikal, ya, terhadap paper yang akan ditangani itu menjadi dasar nanti apakah application form itu akan di-approve akan menjadi sebuah MOU nanti. Itu makanya harus hati-hati mengisi dari application form ini. Ya. Jadi makanya di sini ini adalah gambaran nanti kalau di approve tersebut adalah summary tentang agreement dengan sponsor, outline objektif yang ada tentang bagaimana tentang sponsorship tersebut, terus juga bagaimana di sini adalah komitmen legalnya, tanggung jawabnya. Sponsor OU IEEE tanggung jawabnya apa? Sponsor yang non IEEE apa, gitu ya? Secara operasional nanti akan ada di dalam MOU tersebut. Nah, itu diajukan nanti adalah dari application form. Semua berhubungan daripada aturan untuk pengajuan application form untuk MOU itu harus mengikuti adalah IEEE, kebijakan IEEE. Contoh tadi sponsorship tadi kan ada nomornya tadi, ya. Jadi 10 berapa tadi, satu saya juga ini lupa tadi 10 berapa ya. Ya. Itu harus ini. Terus juga bagaimana penanganan daripada reviewnya, bagaimana proses-proses daripada approval-nya, gitu ya. Siapa saja yang berperan di approval daripada proses aplikasi form untuk MOU-nya siapa saja. Itu ada di di dalamnya. Jadi makanya penting sebuah MOU ini adalah menjadi sebuah komitmen terhadap finansial, tanggung jawab finansial, terus tanggung jawab daripada teknikal ya di dalamnya tersebut, dan bagaimana mengclearkan nanti adalah proses yang diharapkan. Biasanya kan seperti contoh misalkan ekspektasi kita untuk submitter papernya berapa, nah, itu harus sebenarnya adalah itu menjadi harapan kita. Itu klarifikasinya bagaimana? Itu tergantung dari mana komitmen kita yang akan diberikan di dalam hal-hal yang diisi di form application form tersebut. Ini menjadi dasar nanti komunikasi antara sponsor dengan IEEE OU-nya sebagai menjadi sponsor, ya. Itu menjadi, makanya dibilang adalah sebuah proses yang baik di dalam komitmen tersebut, ya. Jadi hubungan dengan OU tersebut nanti yang diajukan melalui application form tersebut ada berhubungan tadi bagaimana responsi terhadap conference, apakah dia harus profit atau loss juga ada. Makanya diharapkan itu planningnya harus adalah profit. Gitu ya. Diharapkan itu minimal profit itu adalah 20%. Kalau IEEE mengharapkan minimal 20% profitnya. Jadi kalau loss bagaimana? Itu juga ada legal standingnya di situ, di MOU itu juga. Bagaimana perannya jika misalkan adalah misalkan tidak profit, gitu ya. Nah, berarti tanggung jawabnya siapa yang menanggung? Ya, berarti kan sponsorship-nya berarti itu didefinisikan nanti. Sponsorship-nya non IEEE bagaimana, sponsorship IEEE bagaimana, gitu ya. Terus semua pihak yang terlibat adalah sponsorship itu berarti baik itu IEEE OU dan IEEE non OU itu berarti kan kontribut kepada technical programnya itu ada. Tapi di sini IEEE jika adalah dia sebagai financial sponsoring di sini itu berarti dia lebih kuat untuk memandu untuk bagaimana proses dari secara teknis kompresi dalam berkualitas. Makanya dulu untuk ICPA itu kan kita bikin rapat, Bu Apsari. Bagaimana kita tinjau, kita lihat papernya dan sebagainya, begitu. Nanti juga akan kita lakukan. Ya, Pak. Jadi di tengah-tengah nanti proses tersebut, udah sejauh mana nanti proses yang sudah dilakukan adalah setiap panitia conference. Itu kita lihat. Sampai nanti adalah proses review-nya sudah bagaimana, keputusannya seperti apa, gitu ya. Untuk masing-masing nanti kita bisa jaga nanti adalah kualitas dari teknikalnya. Itu nanti ini. Kalau dia technical co-sponsor, itu IEEE itu tidak berperan secara keuangan.
Berarti kalau loss semuanya, yaitu tanggung jawabnya ini sponsor non IEEE. Tapi secara teknikal untuk menjaga kualitas daripada komprehensif itu ya ada kontribusi daripada IEEE OU di sini, ya. Itu peran yang harus dibedakan nanti pada saat di dalam ini, ya, MOU tersebut pada saat diisi di application form-nya. Nah, ini siapa saja yang menandatangani MOU, ya. Jadi MOU itu nanti selain daripada nanti ada identitas submitter, berarti mewakili panitia sponsor non IEEE itu ditentukan. Selain daripada, ya bagusnya itu adalah selain daripada semua kepanitiaan. Kalau di UNESA mungkin bisa dulu kalau nggak salah wakil rektor ya, gitu ya. Ini saya cek. Ya, yang tahun kemarin itu wakil rektor kalau nggak salah. Oh iya, betul Pak. Itu yang nanti ya, yang menjadi sebagai ini penanggung jawabnya, ya. Okay. Jadi nanti itu harus dikontak, dihubungi nanti. Kalau diisi namanya, itu nanti akan ada persetujuan, akan email. Dia harus approve gitu ya. Nah, itu harus di-approve ini. Terus yang berikutnya berarti adalah yang tanda tangan nanti adalah berikutnya itulah ini IEEE Geografi Unit. Ini berarti apa? Nah, ini berarti kan bisa Indonesia Section, bisa juga chapter. Berarti kalau di sini adalah IEEE Komsok. Berarti ini Pak Bambang nanti. Nanti nama Pak Bambang nanti akan muncul. Ya, dimunculkan sebagai mewakili adalah IEEE Indonesia Komsok sebagai IEEE Geo Unitnya, IEEE OU-nya, gitu ya. Selain itu semuanya tidak boleh muncul di MOU di sini. Itulah makanya saya bilang tadi donatur, patron, supporter itu nggak boleh masuk, Bu. Marketing partner gitu loh. Itu ya Bu Absari ya. Iya, Pak. Itu nggak boleh masuk di situ. Yang boleh di situ adalah berhubungan dengan sponsorship-nya, tanggung jawabnya. Iya. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini adalah teknikalnya. Bagaimana nanti prosesnya secara teknikalnya nanti adalah akan dimunculkan di sini. Bagaimana nanti kalau misalkan aplikasi tersebut itu adalah sudah di-approve atau aplikasi itu belum di-approve tapi butuh butuh perubahan. Misalkan udah diisi ya data-datanya ada perubahan dan sebagainya tersebut ya terhadap hal-hal yang penting misalkan adalah berkaitan dengan misalkan adalah nama orang yang menjadi penanggung jawab ya, sponsorship atau juga ada perubahan terhadap statement terhadap teknikal itu bagaimana? Nah, itu bisa sebenarnya perubahannya aplikasi itu bisa di email ke IEEE MCE. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai nanti ini. Makanya kadang-kadang pada saat aplikasi tersebut itu nanti diisi untuk dealnya komplitnya nanti jangan dulu submit final kalau bisa gitu. Nanti kita lihat dulu yang diisi dulu gitu loh Bu ya Bapak Ibu ya kalau bisa itu bagusnya sih begitu. Kalau apalagi yang pertama kita lihat dulu nanti yang diisi seperti apa. Jadi jangan submit final. Nanti ketika kita udah deal, komponen semua aplikasi form itu udah diisi, itu udah final, itu berarti adalah tinggal sampai final, ya oke, nggak masalah seperti itu. Ya. Ini kalau sudah muncul MOU-nya, seperti contoh sambil MOU, nanti udah muncul di sini MOU-nya tersebut tertulis di sini. Ini kebetulan dulu saya chairnya ini 2016 IC Serek gitu ya. Itu nanti akan ada sebuah dokumen PDF nanti akan dikirim ke chairnya tersebut ya. Terus juga nanti ada kepada kepanitiaan yang berhubungan dengan kesekretariatan akan kirim untuk bisa nanti adalah download MOU-nya. Nanti ini adalah bagian daripada MOU itu sendiri. Di dalamnya tersebut akan terisi nanti di sini adalah berbicara nanti adalah sponsorship-nya siapa. Seperti ini adalah IEEE Komsok gitu ya.
Terus yang berikutnya lah sponsor yang lainnya siapa? Ini kebetulan sinilah Telkom University. Nah, ini adalah financial sponsor. Ini akan dilaksanakan konferensi tersebut tanggal berapa? Di mana? Gitu ya. Itu akan muncul. Isian tadi di dalam seluruh isian form itu bisa kita lihat lagi. Kita dengan mengklik URL ini. Jadi seluruh isian kita yang sebelumnya itu, padahal sebelumnya adalah pada saat kita submit itu sebenarnya bisa disuruh adalah menyimpan dalam PDF. Nah, itu tolong disimpan nanti. Pada saat disubmit itu adalah, oh ini silakan PDF-nya di-download. Nah, itu nanti bisa diambil ya. Perubahan yang tadi saya sebutkan tadi MOU di sini gitu ya. Kalau sudah sudah approve dan juga pada saat mau butuh approving dan sudah approve itu boleh perubahan. Nah, itu tinggal menghubungi adalah MCA saja. Nanti akan muncul nanti adalah revisi MOU-nya nanti. Akan ada nanti adalah pembaruan terhadap dokumen MOU-nya. Nah, ini bisa akses aplikasi POM-nya itu lagi sini. Ya, alamatnya ini. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Akan muncullah tampilan seperti ini. Terus jika ingin mengajukan berarti start yang ini, new application start. Jadi pada saat kita isi, bisa kita isi sampai nanti adalah yang terakhir, tapi kalau belum kita submit final, itu masih disimpan. Gitu ya, masih disimpan. Caranya bagaimana? Jadi kan conference record-nya itu udah di-generate itu. Pada saat kita proses pengajuan tersebut itu. Padahal itu belum di final submission. Itu nanti untuk melanjutkannya bagaimana? Itu nanti adalah bisa dari sini, continue nanti. Masukkan adalah record number-nya. Jadi bisa dijalankan lagi atau jika terjadi, nah ini yang sering terjadi itu adalah jika terjadi pada saat pengajuan aplikasi POM tersebut di tengah proses pengajuan itu masuk di ke bagian-bagian POM-nya tersebut. Udah nama konferensinya, identitasnya sudah lengkap, sponsornya sudah lengkap dan sebagainya itu ya, udah masuk poin-poin berikutnya teknikal. Program itu ternyata misalkan koneksi internetnya misalkan adalah bermasalah, tiba-tiba adalah loss gitu ya. Terus misalkan itu adalah blank, jadi nggak ada koneksi lagi, itu jangan takut. Gitu ya. Itu masih bisa kita lanjutkan untuk pengajuan proses aplikasinya. Yaitu dengan cara apa? Melihat email daripada submitternya, itu akan muncul email berikutnya itu nanti otomatis dari server IEEE ya. Dari sana prosesnya diikutin saja, dia akan login nanti dikasih link koneksi lain, itu bisa dilanjutkan lagi berikutnya, itu ya harus perhatikan. Terus yang berikutnya, jika ingin kita melihat status daripada aplikasi POM yang ajukan untuk menuju ke MOU, statusnya bagaimana di bagian yang ketiga di sini. Jadi statusnya itu masukkan conference record-nya. Contohnya misalkan adalah ini. Kalau misalkan kita ajukan, misalkan ada aplikasi sudah final submission, itu akan muncul nanti statusnya in progress. Nah, nanti kan akan proses yang berikutnya itu kan berarti kan apa? Sponsor sponsor signatory-nya itu akan tanda tangan dulu nanti sampai dengan IEEE Indonesia Section juga, gitu ya. Sponsornya berarti kan IEEE sponsor unitnya, IEEE non sponsor IEEE-nya, terus juga adalah IEEE Indonesia Section atau Pak Hasbi nanti akan approve. Itu nanti baru lanjut proses itu ke IEEE. Itu berarti nanti akan muncul nanti in progress di sini, ya. Nanti dasar dari approve daripada semua sponsor dan Pak Hasbi sebagai Chair IEEE Indonesia Section itu nanti akan menjadikan nanti adalah bahan review dari IEEE Indonesia akan approve aplikasi POM tersebut menjadi MOU atau tidak. Jadi ini akan bisa terlihat dari statusnya tersebut nanti, ya. Ketika kita cek setiap saat di sini. Kalau dia nanti sudah approve, nanti akan statusnya adalah approve, ya. Berarti kalau approve biasanya akan dikirimin link ke chair-nya dan juga adalah bagian sekretariat email sekretariatnya itu untuk download MOU-nya. Kira-kira begitu, ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Ini hanya sekilas prosedur sponsorship, berarti kontak PIC daripada conference itu berarti bisa menghubungi adalah section chair, Indonesia section, bisa juga adalah apa namanya conference activity koordinatornya. Dulu saya pernah ini 2017 sampai 2019, bisa juga adalah chapter chair-nya ya. Terus yang berikutnya itu adalah ini informasi adalah chapter chair, ini ya sekilas saja yang sekarang ya. Ini Pak Wiseto masih ada ini Pak Bambang, butuh diinfokan ke Indonesia section Pak Bambang. Bahwa masih Pak Wiseto namanya. Oke. Baru kita perlu infokan ini ke Indonesia section nanti. Ini masih Pak Bambang Pak Wiseto di sana. Ya. Nah, ini beberapa semuanya lah chapter di Indonesia sudah berkembang, dulu sudah makin banyak ya chapternya. Terus berikutnya apa? Yaitu tadi diskusi secara natural bagaimana presentasi sponsorship yang berlaku ya. Nah, enaknya makanya meeting dulu dengan IEEE Indonesia organisasi unit di bawah IEEE Indonesia. Terus yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan lagi itu adalah ini bahwa komitmen yang perlu diperhatikan itu adalah masing-masing paper itu adalah harus review at least 3 reviewer ya. Ini beberapa kejadian adalah sering kami intervensi adalah reviewernya belum 3 itu sudah dilakukan adalah notifikasi pengumuman. Nggak fair ya itu jadinya ya. Jadi diharapkan itu adalah masing-masing paper adalah minimum ya 3 reviewer. Lebih banyak ya bagus, cuma ya itu saya pernah itu di konferensi yang kita tangani ini itu adalah bisa direview oleh 9 orang bahkan lebih dari itu. Yang repotnya ya autornya itu banyak sekali reviewnya, berarti banyak revisinya gitu ya. Terus yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah komitmen yang harus diperhatikan adalah biarpun dia adalah papernya itu adalah papernya keynote, gitu ya, papernya panitia, gitu ya. Jadi itu harus benar-benar direview. Perlakukan adalah conflict of interest. Ya, karena saya biasanya menggunakan EDAS itu, EDAS cukup bagus di dalam mengelola conflict of interest. Mungkin Bu Hapsari mungkin perlu memperhatikan di ICSR saya kurang paham betul gitu ya. Bagaimana penanganan terhadap paper yang ditanganin oleh ini kita tanganin terhadap paper-paper oleh panitia atau juga paper-paper dari khususnya dari institusi kita yang berlangsung yang submit. Nah, itu harus diberlakukan. Tetap direview dengan benar. Hindari adalah permainan tadi yang saya sebutkan itu adalah sengaja di absented dan sebagainya. Jadi proses conflict of interest itu harus harus berlaku di situ ya. Terus yang perlu diperhatikan itu adalah reviewer. Reviewer itu adalah diharapkan adalah banyak dari variasi daripada internasional. Mungkin akan ada reviewer dari internal kita. Itu yang perlu diperhatikan itu adalah jangan mereview paper dari tadi yang dari internal, paper dari internal atau paper ini panitia yang sesama panitia. Jadi konflik interest harus perhatikan. Diharapkan adalah banyak dari beberapa negara, institusi, itu ya juga perlu diperhatikan di sini adalah kolaborasi di sini, makanya reviewernya itu adalah bisa ini. Kenapa? Perlu ini menjadi dasar pada saat sebuah konferensi itu diminta TPQ-nya di beberapa tahun terakhir ini dia akan minta nama-nama reviewernya tersebut, institusinya siapa, dari mana, dan emailnya. Biasanya saya yakin itu adalah reviewer itu adalah secara random bisa dihubungin oleh IEEE. Benar nggak mereview paper di conference tersebut? Bagaimana prinsipnya review di sana? Kira-kira begitu. Itu makanya nama-nama reviewernya, institusinya, dan emailnya itu harus dijaga. Itu karena itu akan dikirimkan kalau nanti pada saat diminta TPQ. Ini kalau program kuesioner nanti ya. Jadi semua proses itu harus akuntabel di sini, dilarang ada proses plagiarisme. Jadi kalau di EDAS untungnya itu adalah di review paper bisa kita lakukan cek plagiarism.
Nanti adalah untuk final manuskrip kita bisa nanti adalah lakukan dengan cross check saja, IEEE cross check dilakukan. Terus yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah organisasi harus memperhatikan bahwa semua yang berhubungan dengan financial report ini adalah penting. Makanya IEEE sekarang itu di awal-awal dia minta plan IEEE report. Dia minta itu rencana keuangan, kira-kira itu pendapatannya dari mana, kira-kira profitnya berapa. Itu akan diminta biasanya. Itu yang harus difokuskan di sini. Terus yang berikutnya ya, kalau ada misalkan adalah processing harus berhubungan dengan komitmen daripada keuangan dan sebagainya, itu ini diskusikan lebih lanjut. Misalkan adalah sharingnya bagaimana gitu ya, berapa besar gitu loh. Makanya kadang-kadang tidak merujuk kepada jumlah sponsorship yang ada. Ada seringnya kadang-kadang kalau di bawah itu section adalah ini komitmen di sini ya. Dan bagaimana keuangannya. Pak Nasrun, mau tanya, kalau yang jumlah reviewer tadi ada semacam syarat minimalnya nggak Pak? Yang ada, dari berapa nanti kita negara? bahas. Nanti ada ya, oke. Akan ada hitungannya. Oke, thank you Pak. Akan ada hitungannya. Ini masih sekilas saja, nanti takutnya nanti bertumpuk nanti di situ ya. Yang berikutnya itu berarti apa? Nah itu tadi prepare LOA. Ini segera Bu Hapsari ini segera dilakukan prosesnya ini kan udah kemarin kan sudah clear ya, yang contohnya itu. Ya Pak. Terus yang berikutnya itu berarti kan mengajukan application form. Nah ini. Jadi mengajukan application form. Tadi sampelnya tadi udah kita lihat tadi, gitu ya. Yang diajukan dalam application form tersebut adalah yang perlu diperhatikan itu adalah conference, title-nya, akronimnya, conference date-nya, location-nya, website-nya. Makanya perlu website ini harus segera sebelum diajukan. Harus clear adalah website ya. Isi-isinya adalah komponennya itu adalah identitas deskripsi komplain. Ya, termasuk nanti adalah penekanannya mau di bidang apa, ya skopnya apa, terus track-nya seperti apa, gitu ya, topiknya seperti apa, call paper-nya, gitu ya. Terus yang berikutnya itu adalah preparing submission-nya, submission paper-nya, preparing final manuskripnya. Terus yang berikutnya adalah komitenya, deskripsi komitenya itu harus lihat panitianya, chair-nya siapa. Itu adalah perlu chair, TPC chair, publication chair itu minimum, treasurer chair. Berikutnya adalah TPC chair, TPC chair ya, publication chair, treasurer chair. Terus TPC member itu harus clear. Semakin banyak TPC member itu adalah menjadi sebuah jaminan bahwa komprehensif ada yang menjamin ya. Jika banyak yang berkenan mau menjadi TPC member ya. Terus yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah rate registrasi harus diumumkan. Batas rate registrasi tersebut harus muncul 2 komitmen di dalam rate tersebut. Jadi rate tersebut harus ada pembedaan antara member IEEE dan non-member. Gitu ya. Terus juga harus diperbedakan adanya student dan non-student member ya. Jadi rate-nya itu silakan dibedakan. Yang jelas itulah lebih murah member. Saya lupa tadi sempat sekilas itu berapa persen dia sang minimum itu berapa ya, 20% atau berapa, saya lupa lagi, nanti saya cek lagi gitu ya, atau mungkin lihat komprehensi yang lainnya. Itu harus minimum ada diferensiasi antara yang member dengan non member. Berarti bedakan antara student, bedakan bukan student, bedakan antara member dan tidak member. Itu perlu ya untuk rate tersebut. Terus yang berikutnya adalah di website harus ada venue-nya itu tempatnya, lokasinya di mana. Sifatnya kalau dia adalah virtual seperti apa virtualnya itu dideskripsikan, gitu ya. Ya, kalau bisa berikutnya itu untuk meyakinkan bahwa nanti pada saat pengajuan aplikasi form untuk MOU itu history tentang tahun-tahun sebelumnya komprehensinya, bagaimana history daripada
Nah, misalkan sudah publish IEEE Explore, sudah di indeks Scopus dan sebagainya, ya. Terus berikutnya job description-nya, responsibility-nya, nah ini di sini nih, estimasi budgetnya gimana, informasi tentang technical programnya ini harus diisi, contact information daripada compliance chair-nya, ya. Pada saat submitter di sini nggak boleh nanti ada submitternya compliance chair ya. Technical program chair-nya, treasurernya, semua ini adalah list dari di sini minimum di situ harus ada, itu harus member IEEE. Ya, yang ini. Jadi komprensor, technical program chair, treasurer, publication chair, bisa ditambah nanti ya sekretariat nanti. Atau nanti semuanya adalah harus member IEEE. Oke, untuk masuk kepada aplikasi formnya seperti ini. Ini jika ada pertanyaan di sela saja ya, langsung ditanyakan. Pada saat IEEE Conference online-nya di sini, ini start-nya di sini. Ya, saya sebutkan tersebut tadi adalah kalau dia statusnya itu belum komplit, itu bisa dilanjutkan adalah di sini, komplitnya. Terus kalau dia ada statusnya adalah bisa dicek di sini. Ini dia submitternya. Jadi submitter ini adalah yang bukan orang chairnya, yang bukan sebagai penanggung jawab adalah sponsorship, PIC sponsorship, ya. Di sini. Jadi yang TPC chairnya sebagai submitter nggak masalah, gitu ya. Di sini, ya. Jadi submitternya nama, email, number, about event, jadi kompleks namanya, akronimnya apa, tipikalnya conference, URL-nya, makanya website harus komplit ya. Startnya, ini berarti conference itu tanggal berapa mulai, berakhir kapan, di conference name, lokasi, URL, start, and date, scope, ya, estimasi attended, ya, itu berapa nanti akan hadir di sana, estimate number exhibition kalau ada exhibition. Berikutnya adalah tentang location, jadi venue-nya. Jadi venue-nya itu di mana, alamat di mana kalau di offline, kalau dia adalah virtual berarti tidak perlu, buat aja langsung virtual. Berikutnya lah conference sponsor, nah ini sponsornya. Jadi sponsor namanya apa? Nanti akan muncul nanti di sini, misalkan adalah IEEE Comsoc, nah itu nanti akan muncul nanti di sini daftarnya. Yang sudah pernah biasanya TLU sudah pernah, IT Telkom Purwokerto sudah pernah, UNESA sudah pernah, berarti kan sudah ada namanya, bisa dipanggil lagi ya. Nanti besarannya berapa persen, itu nanti tergantung daripada komitmen yang sudah kontak yang sebelum-sebelumnya ya. Yang berikutnya adalah ini. Jadi apakah conference publication? Ya, berarti harus ya. Apakah dia copyright? Ya, gitu ya. Jadi publication conference proceeding IEEE Expo, nah ini adalah ya. Itu yang yang mau diperhatikan di sini. Terus juga bagaimana call paper-nya, alamat call paper-nya, gitu ya. Abstrak submission-nya seperti apa. Diharapkan sih call paper itu untuk yang diajak untuk submission itu adalah full paper ya, biar tidak memperpanjang proses lagi gitu. Ada kan yang biasanya adalah dari abstrak dulu, oke, abstrak, setelah itu baru minta lagi ya, review manuskripnya, setelah itu direview begitu ya. Kalau saya sih menyarankan adalah full paper langsung, biar langsung di-review ya. Terus kapan dia abstain date-nya, final paper submission kapan. Nah, ini makanya tanggal pentingnya adalah harus sudah clear gitu. Berikutnya adalah conference kontaknya. Ini adalah yang berhubungan dengan ini, berarti nama conference-nya siapa, ini berarti diisi satu persatu, nanti namanya siapa, conference treasurer-nya, information kontaknya berarti sekretariatnya, terus publication chair-nya siapa, ya, technical program chair-nya, ini minimum, ya. Kalau mau ditambah lagi bisa, semakin banyak, tapi semakin banyak biasanya kepanitiaan itu biasanya tidak efektif biasanya, ya. Jadi minimal ini yang harus diajukan.
Usahakan nanti pada saat dalam informasi-informasi kontak di sini diberikan itu ada email selain daripada mewakili email-email personal daripada conference chair, conference treasurer, publication chair, divisi technical program chair, itu ada email yang berhubungan dengan information kontak ya, yang bisa yang bisa menjadi forwarding nanti. Nah, itu untuk bisa forwarding ke masing-masing ini. Kalau ada informasi dari LMC berarti terforward ke semua kelompok ini, gitu ya. Untuk menghindari nanti adalah informasi yang miss nanti atau hilang nanti yang tidak diterima oleh kepanitiaan. Sering sekali terjadi seperti itu. Sebagai contoh misalkan adalah pada saat LMC mengirimkan MOU ternyata dikirimkan ke ini conference chair. Conference chair nggak respon. Nah, itu jadi kelabakan jadinya, gitu ya. Itu bisa dimunculkan nanti adalah informasi yang kontak, nanti bisa nanti MOU itu dikirimkan kepada sekretariatnya nanti, email sekretariatnya. Ya, nanti bisa yang lain bisa eksekusi terhadap download MOU. Begitu juga nanti adalah di publication form nanti pada saat diajukan. Nah, itu juga harus ini untuk mendapatkan LOA, Letter of Acquisition, berhubungan dengan proses bagaimana teknik penanganan paper publikasinya yang akan disubmit ke TPL Expo. Itu adalah paper-paper yang sudah accepted. Yang berikutnya terakhir itu adalah komentar. Nah, ini boleh diisi tidak juga nggak masalah. Bagaimana komentar kalian terhadap ini? Ya isi saja bahwa konferensi ini adalah menarik dan sebagainya. Ya, bisa saja begitu, ya. Tuh. Nah, ini kira-kira begitu. Sudah ada kira-kira adakah gambaran bagi yang akan mengajukan Pak Papian atau Bu Hapsari? Sudah Pak. Lumayan Pak. Cuman nanti apakah diskusi mengenai submission LOA-nya ini dilakukan saat ini atau gimana Pak? Ya harus dilengkapi dulu yang saya sebutkan kemarin. Website-nya harus clear, gitu ya. Di semua informasi yang berhubungan tadi yang saya sebutkan tadi, mulai dari deskripsi, mulai dari call paper, topik, gitu ya, track, gitu ya. Terus berikutnya adalah submission papernya, alamatnya di mana, terus juga preparing final manuskripnya, rate-nya yang tadi harus dibedakan antara student dan tidak, dan harus dibedakan member dan atau tidak, gitu ya, member atau tidak. Terus yang berikutnya ada venue-nya di mana, gitu ya, komite list komitenya ini ya harus clear. List komite itu harus ada conference chair, harus ada TPC chair, harus ada publication chair, harus ada treasurer chair, harus ada TPC chair, harus ada TPC member, begitu. Komplit di sana, information date-nya juga important date-nya juga harus, gitu. Udah harus clear di sana. Kalau bisa ya, kalau keynote belum nggak masalah. Ya, kalau belum ada keynote-nya. Kalau sudah ada keynote ya nggak masalah. Ini sampai ke TPC member juga ya Pak, harus sudah di list di website-nya. Oh, iya. Oke, Pak. TPC membernya sudah ini. Baik. Jadi harus clear. Pak Nasrun, Ya, tanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa satu paper itu minim direview 3 orang ya Pak ya? Ya, betul Bu. Berarti kira-kira 1 orang itu baiknya mereview berapa paper Pak? Ya, biasanya sih kalau secara internasional biasanya tidak boleh lebih dari 5 sih. Oh iya, tidak boleh lebih dari 5 ya. Karena udah jenuh biasanya itu. Biasanya, tapi kalau dia ini masih tidak jenuh ya nggak boleh lebih dari 10 lah paling tidak kayak gitu. Kalau di atas itu kelihatannya sudah ya namanya periksa itu kan ibu kan pasti tahulah gitu ya, berat paper itu diperiksa. Paper itu ada di review itu kan berat. Jadi kalau sudah terlalu banyak kejar target, nah itu makanya jika jumlah tertentu paper kita nanti akan ada bahasan itu. Jika jumlah paper itu harus disediakan berapa reviewer sih? Ya harus, karena itu akan kita gitu.
Ada hitung-hitungannya secara teknikal itu harus kita isi. Iya Pak, ya Pak, mau Pak, mau. Jadi terus juga apalagi kalau submitter dari internal kita untuk meninggali teknik konflik of interest, berarti kan nggak boleh mereview paper daripada paper rekanan gitu kan, rekan-rekannya. Gitu. Jadi ya harus diperhitungkan dengan jumlah reviewer yang harus ditarik gitu loh. Jadi makanya salah satu daripada bergengsinya kompresi bisa menarik reviewer banyak. Bisa menarik reviewer banyak dan divisi member. Itu akan mereka kan divisi member itu kan sebenarnya adalah kita cantumkan namanya, mereka mereka menggaransi bahwa panitia itu bisa memberikan pengelolaan konferensi yang berkualitas gitu loh. Jadi makanya jangan hati-hati, jangan sembarangan kita. Jangan sembarangan ya. Kadang-kadang ada orang yang akan protes gitu. Saya kalau penanganannya amburadul ya akan menarik diri gitu. Jadi saya nggak akan mau itu kan dengan TPC member itu kan semacam adalah garansi bahwa dia mendukung konferensi tersebut. Jadi orang submitternya akan merasa oh iya ini didukung oleh ini. Termasuk juga advisory board, kalau ada dimunculkan advisory board itu kan juga sama, dia akan menarik diri. Kira-kira begitu. Iya Pak. Ada lagi tambahan kira-kira? Kalau kita, ya mangga. Untuk budgetingnya ini perlu disebutkan juga ya Pak, prediksi omsetnya yang masuk. Ada disebutkan. Oh, oke. Termasuk ekspektasi kita akan budgetingnya jumlahnya berapa. Makanya juga paper yang akan submit juga ekspektasi kita juga berapa. Yang kita approve juga ekspektasinya berapa. Terus juga nanti akan acceptance rate-nya juga akan ada. Oke. Tapi itu bukan harga mati ya Pak? Maksudnya bisa berubah kan? Enggak, itu kan planning. Saya malah tidak selalu tepat itu. Itu kan cuma perkiraan saja, ekspektasi saya aja, gitu. Dilihat dari ini. Ya makanya kalau kita ekspektasinya bagus, berarti bekerja panitia saling mendukung gitu. Jadi saling mendukung untuk bisa nanti submitternya banyak gitu. Ya, diharapkan itu jangan internal saja atau jangan dari Indonesia saja. Kalau perlu itu adalah seluruh dunia, itu harus ada gitu. Nanti kalau kita berbicara nanti berapa persentase ini yang muncul itu sebenarnya adalah harapannya karena namanya internasional ya submitternya sebenarnya harus banyaknya dari luar negeri gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan itu kecenderungannya internal itu ya biasanya adalah ada pesan-pesan sponsor sebenarnya kepada panitia, biasanya kan dari institusi penyelenggara gitu ya. Biasanya kan harapannya kan internal itu banyak papernya. Tapi kan selain itu yang harus perlu diperhatikan adalah bahwa bargaining daripada kompresi ini adalah kita bisa menarik banyak submitter dari luar negeri ya. Itu ya, bukan hanya regional. Kalau misalkan kita ASEAN, jangan ASEAN saja, dari misalkan Asia Pasifik, Eropa misalkan itu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Pak Nasir. Iya, mangga Bu. Kalau di proses di MCI itu sampai berapa lama ya Pak ya? Kita Komnetsat itu udah sekitar 3 minggu lebih tapi belum ada kabar. Apakah sebaiknya ditunggu saja atau kita berkirim surat ya Pak ya? Sebenarnya bisa dicek Bu. Bisa jadi PIC sponsor belum approve gitu. Coba bisa dicek misalkan. Sponsor sudah semua Pak dari. Pak Hasbi juga udah. Sudah. Pak Hasbi sudah approve ya, berarti itu standarnya sesuai dengan kebijakan dari ATP maksimal 60 hari biasanya Bu, maksimal ya. Oh berarti 2 bulan nggih. Iya maksimal itu, maksimal biasanya sih 1 bulan rata-rata. Baik, berarti kami tunggu saja ya Pak. Iya, maksimal rata-rata 1 bulan, 30 hari. Awal-awal umumnya kok maksimal, umumnya rata-rata 30 hari. Tapi maksimal itu 60 hari Bu. Baik. Tapi kalau yang memang lebih dari 30 hari, boleh saja bertanya kepada ATP MC, apakah ada suatu masalah atau tidak gitu. Ya. Kirim email aja begitu. Ya, ya.
mewakili Iya. nanti apa namanya compliance recordnya berapa, nah, itu kira-kira gimana gitu. Welcome kok mereka, gitu. Kalau ditanya itu. Makasih Pak Nasrun. Yuk, monggo. Ini adalah kalau idealnya, ini saya ajarin dulu hitung-hitungan bagaimana cara menentukan important date, ya. Kalau idealnya tersebut ini wah sangat panjang. Kalau kita perhatikan kita runut dari sini, kalau ATRPLI sebenarnya itu kalau dilihat dari kalendernya itu berharap 24 bulan sebelumnya sudah mulai proses. Nah, ini langkah-langkahnya itu. Ya. Sampai komprehensif hari H-nya gitu ya. Jadi 24 bulan. Post komprehensif juga menyediakan sampai 6 bulan. Itu yang idealnya tuh kalau dari ATRPLI. Start, pre-conference, conference, post-conference. Nah, yang harus perhatikan itu adalah startnya tadi mulai dari pengajuan application form, pengajuan publication form, ya. Terus dia pre-conference biasanya berhubungan dengan ini. Kalau dia ada venue-nya nanti di hotel dan sebagainya, berhubungan dengan rekening bank, misalkan berhubungan dengan apa namanya dana rapat macam-macam, ya itu akan ada berhubungan dengan sini pendanaan awal gitu ya. Biasanya akan ada konsekuensi ya di sana. Terus juga perlu perhatikan dia pada saat conference. Jadi dia kalau dia onsite-nya itu nanti registrasi, monitoring apa namanya itu aktivitas setiap hari-hari, budget yang hari ini, nah, gitu ya. Terus juga berikutnya itu post conference-nya yang perlu diperhatikan itu berarti apa? Harus menyiapkan berarti ini paper submission-nya itu kan biasakan umumnya 30 hari sudah harus disubmit atau umumnya, tapi bagi yang masih baru conference biasanya saya lihat beberapa tahun terakhir ini dikasih 2 bulan kalau nggak salah, dikasih 2 bulan waktunya. Biasanya umumnya dari dulu sama 30 hari biasanya. Terus sekarang kalau yang masih baru pertama kali dikasih 60 hari. Terus yang berikutnya itu berarti kalau ada TPQ berarti isi TPQ, nah itu berarti postnya itu. Ini biasanya lah, sekarang kan 24 bulan, tapi kita biasanya singkat. Saya mulai dari hari H perhitungannya. Jadi komprehensi komprehensi dilakukan di hari H, kita harus mundurkan 1 bulan untuk persiapan kegiatan hari H ini. Berarti mundur 1 bulan. Berarti 1 bulan sebelum itu sudah fix semua registrasi. Jadi final manuskrip registrasi sudah fix. Itu ya minimal adalah 1 bulan. Lebih dari 1 bulan lebih bagus. Jadi minimal 1 bulan. Berikutnya minimal 1 bulan kita kasih adalah menyiapkan revisi final manuskrip dan registrasi. Minimum 1 bulan. Berarti 2 bulan dari hari H conference. Berikutnya adalah kita siapkan adalah 1 bulan. Berikutnya lagi adalah ini review minimum 1 bulan sebelumnya. Berarti kan 3 bulan sebelum hari H itu berarti adalah harus awal minimum daripada ini review. Berarti 2 bulan dari hari H itu berarti apa? Notification acceptance itu berarti sudah diumumkan. Karena kita sediakan adalah 1 bulan sebelumnya adalah review. Berarti berikutnya adalah sisanya itu berarti adalah call paper, submission paper. Silakan diatur mau tekniknya submission papernya itu mau per periode atau mau disimpan dulu kita kasih keep misalkan adalah final review submitternya itu deadline-nya itu tanggal berapa tapi kita kasih spare nanti untuk extended silakan. Itu silakan diatur dari bagaimana nyamannya saja. Kalau mau dibikin per periode silakan. Misalkan 1 periode ini dari tahun ini adalah untuk submit pertama, submit kedua periode ini ke periode ini, silakan submit ketiga periode ini. Setiap periode kalau per periode saya sarankan adalah setiap periode harus sudah direview, jangan di hold. Jadi biasanya kabur orang. Terbaru setelah kita bikin periode-periode
di reviewnya terakhir ya, itu kan kabur. Setiap periode itu harus direview, harus ada notification absentennya, gitu ya, biar nggak kabur. Nah, silakan, itu adalah jurus singkat untuk menghitung important date. Monggo, silakan kalau ada menanggapi. Oke, ini adalah timeline-nya. Kalau idealnya sih seperti ini, gitu ya. Ini adalah disingkat-singkat saja. Mana hari H, ini. After conference yang perlu diperhatikan ini adalah report ke Indonesia. Ini tapi jarang yang ini, jarang yang agak mematuhi ini, gitu loh. Ini sebenarnya bagus untuk IEEE Indonesia section itu, dan juga adalah IEEE Comsok. Saya harap sih Bapak Ibu itu nanti akan melakukan report untuk bisa kita evaluasi, itu bisa menjadi contoh nanti untuk panitia berikutnya, gitu ya. Jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu. Ini sebenarnya dari 2017-2018 ini saya diminta oleh Bu Fitri Yuli ini sebagai Indonesia Section Chair saat itu adalah untuk meminta setiap conference panitia conference adalah untuk melakukan report untuk memantau kualitas dari penanganan daripada conference. Ini sebenarnya saya intisarikan, ini saya buat, ini masih ada di website-nya IEEE Indonesia Section, masih ada ini. Ini masih dipergunakan, tapi jarang yang menagih ini dari Indonesia Section. Saya sih berharap sih ini diisi. Nah, kalau Bapak Ibu mengisi ini, jika nanti lah conference-nya diminta TPQ, itu sangat mudah untuk mengisi TPQ-nya lagi. Karena ini pertanyaan-pertanyaan ini semuanya adalah itu menjadi bagian daripada TPQ ya. Ini juga saya adopsi dulu dari TPQ dan juga beberapa komponen quality yang saya gabungkan dulu. Nah, ini tapi jarang ini. Saya harap sih report ini diberlakukan gitu ya. Akronimnya ini chair-nya berapa, total number technical berapa gitu ya. Ini juga number OPP review-nya berapa diberlakukan. Terus yang terakhir itu adalah financial report. Nah, ini makanya dulu itu juga sudah berinisiatif saya itu adalah untuk financial report. Financial report itu adalah prinsipnya itu adalah ini. Sebenarnya adalah neraca balance saja. Jadi itemnya apa, income expenditure amount-nya berapa, expenditure amount-nya berapa, balance-nya berapa, gitu ya. Itu aja. Jadi perkiraan daripada pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Dari balance-nya diharapkan IEEE berharapkan minimum 20% sih surplus gitu ya. Jangan defisit malah gitu. Jadi diharapkan ini, direncanakan ini. Nanti pada saat berikutnya nanti akan diminta ini planning financial report. Jadi kalau kurang bagus logik ininya, penyusunan planningnya biasanya akan IEEE minta direvisi ulang. Kira-kira begitu. Nah, ini silakan ikutin ini aja. Nanti kalau financial report-nya itu. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Ini kira-kira udah bisa dilihat lagi, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ada tanggapan terhadap yang tadi? Report tadi? Yang report yang tadi, Pak, ya itu dokumen dari mana, Pak, yang tadi itu, Pak? Ya, harapannya sih dulu
saya Bu sama Fitri Yuli itu berharap itu adalah untuk mengontrol kualitas dari penanganan kompres dari setiap panitia dulu itu, karena agak repot dulunya untuk mengontrolnya itu. Jadi akhirnya berharap itu kompres itu panitia kompres mengirimkan report itu adalah standar kualitas itu sebenarnya. Kalau direportkan itu kita bisa menilai, oh ini kualitasnya bagus atau tidak gitu. Tapi banyak yang tidak memenuhinya karena dulu adalah juga tidak cukup personal untuk menagih-nagih dulu ke setiap kompres tersebut. Harapannya adalah untuk ini, karena itu sudah mulai ada warning dulu itu juga, karena banyak konferensi itu adalah terreject ininya ke IEEE Explore dulu. Makanya inisiatif itu dulu saya diskusi dengan Bu Prof Yuli dulu sebagai Chair Indonesia, akhirnya kami munculkan itu. Tapi sekarang saya masih dipakai ternyata. Saya cek di website-nya itu di section. Karena itu akan berguna nanti kayak ini, technical program. Nanti technical program questionnaire ini. Kalau bisa menjawab itu. Terus berikutnya lah ini yang sering keteter itu biasanya adalah ini technical program questionnaire dan submit conference. Jadi 30 hari biasanya. Tapi kalau baru pertama kali conference sekarang diberikan 60 hari bisa. Gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kira-kira begitu, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita break dulu. Sambil sholat. Nanti 12.30 kita lanjutkan kembali. Bagaimana Bapak Ibu jika tidak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada berarti ya Bapak Ibu pertanyaan. Kita lanjutkan lagi nanti 12.30 ya. Baik Pak. Biar ini agak panjang nanti diskusinya. Soalnya ini cukup panjang. Saya sebenarnya udah banyak yang menyingkat ini. Kalau di saya dulu itu materi ini dipadatkan 1 hari itu udah padat banget itu. Biasanya 2 hari biasanya. Oke, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti 12.30. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nasrul. Insya Allah lanjut nanti kita.